Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Dua keputusan sulit menanti Ruben Amorim setelah jeda internasional. Ruben Amorim akan menghadapi dua keputusan penting di MU setelah jeda internasional saat Setan Merah bersiap menghadapi Nottingham Forest dan Manchester City. Namun, sang pelatih Ruben Amorim harus membuat keputusan sulit terkait susunan pemainnya, terutama dengan kembalinya beberapa pemain dari cedera. Aiden Heaven sudah memberikan update mengenai kondisinya, menyatakan bahwa proses pemulihannya berjalan cepat, namun keterlibatannya dalam laga melawan Nottingham masih belum bisa dipastikan. Dengan kembalinya Leny Yoro dan Harry Maguire dari cedera, Ruben Amorim harus menentukan apakah tetap memberikan Aiden Heaven tempat di starting lineup atau mengembalikannya ke bangku cadangan. Jika lini belakang MU kembali dalam kondisi penuh, Aiden Heaven mungkin harus rela kehilangan tempatnya. Meski tampil impresif belakangan ini menjadi keputusan sulit pertama yang harus diambil Ruben Amorim. Dilema lainnya bagi Amorim berada di lini tengah serang. Dalam laga melawan Leicester, Mason Mount sudah kembali masuk skuad tetapi tidak dimainkan. Ini menjadi tantangan bagi Amorim. Apakah ia harus kembali memasukkan Mason Mount ke skuad utama atau tetap mempercayai Garnacho dan Joshua Zirkzee? Manchester United dan Arsenal dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan Victor Gyökeres setelah muncul laporan bahwa striker Sporting Lisbon itu telah mencapai kesepakatan verbal dengan klubnya terkait transfer di musim panas mendatang. Meskipun memiliki klausul pelepasan senilai 1,8 triliun rupiah, laporan terbaru menyebutkan bahwa ia bisa tersedia dengan harga sekitar 1,2 triliun rupiah. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi klub-klub Liga Inggris yang tertarik merekrutnya, termasuk Manchester United, Arsenal, Chelsea, dan Liverpool yang tertarik untuk merekrutnya. Sporting Lisbon ingin dikabarkan memaksimalkan harga jual sang pemain karena Coventry City memiliki klausul penjualan kembali yang bisa mengurangi pendapatan klub asal Portugal tersebut. Dengan banyaknya klub elit Eropa yang berminat, Sporting Lisbon berusaha memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan terbaik sebelum melepas Gyökeres di bursa transfer mendatang. Manchester United menjadi salah satu klub yang paling dikaitkan dengan pemain berusia 26 tahun tersebut. Jika pindah ke Old Trafford, Gyökeres akan bereuni dengan Ruben Amorim, pelatih yang pernah menangani Sporting Lisbon dan kini disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Erik ten Hag di kursi kepelatihan Setan Merah. Manchester United telah mengumumkan perubahan nama pemain muda mereka Patrice Dorgu menjadi Patrice Chinazayek Dorgu di situs resmi klub dan daftar pemain. Perubahan ini dilakukan atas permintaan keluarga Dorgu sebagai bentuk penghormatan terhadap latar belakang budaya dan agama mereka. Nama tengah Chinazayek yang berasal dari bahasa Igbo Nigeria memiliki arti Tuhan menjawab doa dan mencerminkan nilai-nilai religius yang dianut oleh keluarganya. Patrice Dorgu yang lahir di Denmark memiliki orang tua yang berasal dari Nigeria. Meskipun ia memiliki tim nasional Denmark, berubah nama ini menunjukkan betapa pentingnya bagi Patrice Dorgu untuk menjaga warisan budaya dan agama keluarganya. Polemik mengenai Jadon Sancho di Chelsea dan Manchester United semakin menarik perhatian. Sancho saat ini sedang dipinjamkan ke Chelsea, namun performanya di Stamford Bridge tidak sepenuhnya meyakinkan. Dalam pencarian pemain sayap, Chelsea mengincar Alejandro Garnacho dari Manchester United dan Jamie Gittens dari Borussia Dortmund. Kedua pemain ini dianggap lebih menarik dibandingkan Jadon Sancho. Statistik menunjukkan bahwa Sancho hanya memiliki 1 assist dalam 18 penampilan terakhirnya untuk Chelsea.
Dengan hanya 2 tembakan tepat sasaran dalam pertandingan tersebut, hal ini semakin memperkuat keraguan Chelsea terhadap kemampuan Jadon Sancho untuk di level tinggi Premier League. William Gallas, mantan bek Chelsea, mengungkapkan pendapatnya tentang situasi Sancho. Ia mengatakan dia adalah pemain berbakat, semua orang tahu ini, tetapi kita tidak tahu mengapa dia tidak bisa tampil maksimal dan menunjukkan kemampuannya. Gallas menekankan bahwa Sancho harus lebih berusaha untuk tetap berada di Chelsea, mengingat kompetisi yang ketat di Premier League. Harry Kane dikabarkan serius mempertimbangkan kembali ke Liga Premier Inggris musim panas ini, namun Tottenham bukan jadi destinasi unggulan. Menurut El Nacional, narasumber yang dekat dengan Harry Kane menyatakan bahwa bomber Bayern Munchen itu serius mempertimbangkan untuk kembali ke Liga Premier Inggris pada akhir musim 2024-2025 dan ingin mengakhiri karirnya di Inggris. Laporan tersebut menambahkan bahwa Liverpool didapuk sebagai favorit untuk merekrut bintang 31 tahun tersebut, bukan ke MU. Harry Kane tetap produktif sejak pindah dari Tottenham ke Bayern Munchen pada tahun 2023. Pun musim ini nampaknya ia akan mengakhiri kutukan trofi untuk mendulang prestasi perdananya. Namun jika ambisi trofi itu sudah tercapai, sang kapten timnas Inggris yang dilaporkan memiliki klausul rilis dalam kontraknya di Jerman kemungkinan bakal ingin kembali ke Liga Premier Inggris dan berambisi merebut rekor sepanjang masa Alan Shearer. Andre Onana diprediksi akan meninggalkan Manchester United pada akhir musim ini dan bergabung dengan Liga Arab Saudi. Andre Onana yang dibeli sebagai pengganti David De Gea belum sepenuhnya membuktikan diri di Manchester United. Meski menunjukkan kilasan kualitasnya, Onana seringkali dianggap kurang meyakinkan dalam hal penyelamatan dan distribusi bola. Performanya yang tidak konsisten membuat MU dikabarkan siap melepasnya ke Liga Arab Saudi. Onana yang berusia 28 tahun diprediksi akan menjadi salah satu pemain yang hengkang musim panas ini. Dengan minat dari klub-klub Arab Saudi, MU berharap bisa mendapatkan dana segar dari penjualan Onana untuk membeli kiper baru yang lebih sesuai dengan gaya bermain Amorim. Ruben Amorim dikabarkan telah mengincar 2 kiper muda berbakat sebagai pengganti Onana, Senne Lammens dari Royal Antwerp dan Lucas Chevalier dari Lille, menjadi 2 nama yang sedang diawasi oleh Manchester United. Rasmus Højlund dikabarkan masuk daftar jual Manchester United musim panas ini. Petinggi MU disebut-sebut sudah menyebutkan bandrol untuk strikernya itu. Pada musim panas 2023, pemain Denmark tersebut meninggalkan klub Serie A Atalanta untuk bergabung ke MU dalam kesepakatan senilai 64 juta euro plus 8 juta euro sebagai tambahan. Dalam beberapa hari terakhir telah diklaim Manchester United kini telah menetapkan harga yang diminta untuk Rasmus Højlund, yaitu senilai 50 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Seperti dilansir media berita Italia Gazzetta dello Sport, seperti dikutip dari Sportmall, klub Serie A Napoli tertarik untuk memboyong Højlund dari MU. Namun Napoli dikabarkan tidak mampu memenuhi harga yang diminta oleh manajemen Manchester United. Baru-baru ini legenda MU Jaap Stam menuduh pelatih Ruben Amorim membuat Højlund tidak bisa berkembang.